Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Setianingsih. Saya dari kelas 11 IPS SMA Nazhatul Tulad. Saya di sini akan mempresentasikan WTO Mapel Ekonomi bimbingan dari Ibu Lina Dwi Apriani. WTO atau World Trade Organization. Sejarahnya WTO terbentuk pada tahun 1996. WTO adalah organisasi antara pemerintah dengan tujuan untuk membentuk perdagangan antara negara semakin terbuka dan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya perang negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia di beberapa negara sepakat pedagang dunia yang menjadi penyok bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, Organisasi Perdagangan Dunia dikenal dengan GATT. Pada tahun 1948 sampai 1994. GATT terbentuk dibelakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference. Tersebut dilaksanakan adalah Juli 1944 di Bretton Woods. Pertemuan tersebut dirumuskan untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia Kedua. Dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Keuntungan Indonesia saat bergabung dengan WTO. Republik Indonesia di Jakarta, pemerintah tetap optimis keanggota di dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tetap akan menguntungkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Diketahui Indonesia sempat bersengketa dalam sejumlah rekomendasi WTO. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian atau Kementan, Ade Cendra, menyebut manfaat menjadi anggota WTO lebih besar dibandingkan tidak terlibat sama sekali. Dengan menjadi anggota, kita akan mendapat memperlindungi dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil, seperti dumping dan diskriminasi kebijakan. Aspek lain yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menjadi anggota WTO adalah kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berupaya mengakselerasi ekspor dan meningkatkan investasi di segala bidang. Menurut beliau, bergabung dengan WTO akan memudahkan Indonesia untuk membangun jaringan perdagangan dengan negara-negara anggota lainnya. WTO merupakan salah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Ada mengakui Indonesia masih belum secara informal memanfaatkan hak sebagai anggota WTO untuk mendorong ekspor produksi domestik ke pasar dunia.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Kuntoro Bungo, Andri mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya mengakselerasi ekspor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta jajaran untuk mendorong peningkatan produksi pertanian tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Sesuai arahan Pak Menteri, peningkatan kinerja ekspor dapat dilakukan melalui penerapan teknologi dan sistem jaminan mutu di seluruh rantai produksi melalui penerapan standarisasi produk hasil pertanian dari luhur ke hilir, kata Kuntoro. Menurut akses pasar yang baik bagi produk pertanian akan terbuka bila hubungan kerjasama saling menguntungkan antara negara berbagai terbangun baik, serta memenuhi asas ekivalensi dalam aturan. Peran dan manfaat WTO di Indonesia. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan dari pasar internasional. Salah satunya ada liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka saat sulit untuk mengeluh dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional atau regional dan global yang harus dilakukan Indonesia. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Globalisasi merupakan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka saat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Presiden dalam sambutannya ketika membuka konsekuensi tingkat menteri atau KTM negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang ke-9 di Nusa Dua Convention Center atau BDDCC Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengajak seluruh anggota WTO untuk bersama-sama menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih mudah, adil, dan terbuka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyatakan KTM yang ke-9 WTO di Bali merupakan kesempatan emas untuk membuat langkah-langkah besar menuju kesimpulan putaran di Doha. Marilah kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyatukan perbedaan di antara kita dan menyepakati aturan perdagangan baru yang akan memperkuat perekonomian global. Ada beberapa masalah penting yang dibahas di Bali. Paket yang diusulkan negara miskin dan sedang berkembang sudah tercapai kesepakatan dari para anggota WTO. Paket lainnya adalah menyangkut pengaturan komoditas pertanian yang dirasa merugikan negara berkembang. Negara miskin yang berkembang berkepentingan melindungi sektor ini dari masuknya produk pertanian dari negara maju. Kerugian Indonesia saat bergabung dengan WTO. Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sejak tahun 1994 silam dianggap lebih banyak merugikan negara ini. Meski secara kuantitatif buktinya tak dapat ditunjukkan, namun secara material terlihat jelas. Masyarakat Indonesia banyak kehilangan kesempatan kerja, sehingga negeri ini dipaksa
direkomendasikan dari WTO. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.